Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, assalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ila yaumin la raiba fiha wa ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Al-ikhwah, saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini, sampai detik ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita dalam media untuk melanjutkan pelajaran kita dari Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita masuk pelajaran yang ke-277, yaitu An-Nahyu Anil Bidai wa Muhdatsatil Umur. Larangan melakukan kebid'ahan dan perkara-perkara yang baru dalam agama. Ya, bid'ah juga maknanya adalah perkara yang baru dalam agama. Ketahuilah saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain, bahwasanya bid'ah itu secara bahasa adalah maknanya adalah sesuatu yang baru yang sebelumnya tidak ada. Ya, yang sebelumnya tidak ada. Ini namanya bid'ah secara secara bahasa. Al bid'u hiyal asya'ul lati yabtadi'uhal insan. Hadza huwa ma'naha fil lughatil arabiyyah. Kata para ulama, bid'ah itu secara bahasa adalah sesuatu yang dimunculkan oleh manusia yang sebelumnya tidak ada, yang sebelumnya tidak ada. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang tadinya tidak ada menjadi ada. Ya, secara bahasa itu namanya apa? Bid'ah. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 117, Allah berfirman, Badi'us samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala badi'. Ya. Maknanya dari badi' adalah khaliq, itu pencipta. Allah yang menciptakan yang sebelumnya tidak ada kemudian menjadi ada. Khaliquhuma ala ghairi misalin sabqin. Menciptakan keduanya, itu menciptakan langit dan bumi yang sebelumnya tidak ada yang semisal dengan hal tersebut. Yaitu secara bahasa ya. Lam yasbiq lahuma nazir bal ibtada'ahuma wa ansha'ahuma awalan. Yang sebelumnya tidak ada yang contohnya, yang tidak ada sebanding dengannya. Kalau ada yang sebanding dengannya berarti nyontek kan? Berarti menjiplak gitu. Tapi ini sebelumnya tidak ada. Allah yang menciptakan langit dan bumi yang sebelumnya emang tidak ada. Yang sebelumnya tidak ada. Ini makna bid'ah secara bahasa. Adapun secara istilah disebutkan oleh para ulama, kullu man ta'abbada lillahi subhanahu wa ta'ala bi ghairi ma syara'a aqidatan au qaulan au fi'lan. Setiap orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya syariat yang mensyariatkan. Jadi di cakupan bid'ah itu adalah syariat atau ibadah. Seseorang melakukan sebuah ibadah yang tidak ada syariatnya, yang tidak ada perintahnya. Apakah itu bentuknya berupa akidah, apakah itu bentuknya perkataan ataupun perbuatan. Faman ta'abbada lillahi bi ghairi ma syara'ahu Allah min aqidatin aw qaulin aw fi'lin fahuwa mubtadi'. Siapa saja yang beribadah kepada Allah tanpa adanya syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, apakah itu berupa akidah, perbuatan, perkataan ataupun yang semisal dengannya, maka itu adalah bid'ah. Itu adalah bid'ah. Fa iza ahdatsal insanu aqidatan fi asma'illahi wa sifatihi masalan fa huwa mubtadi'. Kalau ada orang yang buat-buat nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada dalilnya, tidak ada syariatnya. Allah Subhanahu wa taala juga tidak menamakan dirinya dengan nama tersebut. Nabi SAW juga tidak menamakan nama Allah Subhanahu wa taala dan menyebut sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat tersebut. Maka ini adalah bid'ah. Ini adalah bid'ah.
atau mengatakan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka itu adalah bid'ah. Mengatakan sesuatu, misalnya dia membuat zikir-zikir, doa-doa tertentu yang diyakini bahwasanya ya ini bisa begini dan begitu, tidak ada dalilnya, tidak ada syariatnya dari Allah dan Rasulnya, maka itu adalah bid'ah. Ini makna bid'ah secara apa? Istilah. Ingat ya, ya makna secara bahasa dan istilah ini sesuatu yang berbeda, sesuatu yang berbeda. Jangan makna bahasa dibawa kepada makna istilah. Ini tidak tepat, ini tidak tepat. Makna bahasa adalah sendiri, makna istilah adalah sendiri. Jadi bid'ah itu cakupannya hanya pada agama, pada syariat. Kalau tidak ada syariatnya, maka ya jangan buat-buat ibadah atau syariat sendiri yang tidak ada dalilnya dari Allah Subhanahu wa taala ataupun Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka itu adalah bid'ah secara istilah. Dan ketahuilah saudaraku rahimani wa iyyakum ajmain, orang yang melakukan kebid'ahan maka dia akan terjatuh kepada bahaya yang sangat banyak. Kita akan sebutkan ada 8 bahaya orang yang melakukan kebid'ahan. Yang pertama, orang yang melakukan kebid'ahan maka akan dianggap sesat berdasarkan nas Al-Quran ataupun hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Ya, karena seluruh yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah hakun. Berarti yang tidak datang dari Allah dan Rasulnya maka adalah batil. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Yunus ayat 32. Dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 32, Allah berfirman, "Famadza ba'dal haqqi illa dhalal." Ya. Dan yang datang setelah kebenaran, yang selain dari kebenaran adalah ad-dhalal, yaitu adalah kesesatan. Begitu juga Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, kullu bid'atin dhalalatun, setiap bid'ah adalah sesat. Jelas ini dalam cakupan agama. Bahaya yang kedua, ana fil bid'ati khurujan an ittiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang melakukan kebid'ahan otomatis dia telah keluar dari mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ikuti apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Tinggalkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang. Jangan sebaliknya, apa yang dilarang malah dilakukan, yang diperintahkan malah ditinggalkan. Nah, ini kebalik. Orang ngaku-ngaku cinta Nabi tapi malah meninggalkan perintah Nabi SAW dan melakukan apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Nah, ini kebalik. Nah, kalau kita mengaku cinta kepada Nabi SAW, maka ikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW dan jauhi apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Mana dalilnya? Dalam surat Ali Imran ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Muhammad, kalau kalian itu mencintai Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti aku, kata Nabi SAW. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi kalau kita mengikuti Nabi SAW, maka mendapatkan 2 hal. Yang pertama apa? Kecintaan dari Allah, dan juga akan diampuni dosa-dosa kita. Dan orang yang melakukan kebid'ahan, maka sama saja dia beribadah kepada Allah tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, dan otomatis dia keluar dari mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mensyariatkannya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkannya, sehingga otomatis dia keluar dari syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena syariat yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hakikatnya adalah syariat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bahaya yang kedua.
Kalau ada orang yang melakukan kebid'ahan, maka ya dia bisa dianggap keluar dari ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan syarat diterimanya amal diantaranya adalah mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, orang yang melakukan kebid'ahan, maka mereka tunafi tahqiq syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Dia menafikan dari realisasi mengucapkan syahadat Muhammad Rasulullah. Kalau ada orang yang mengaku muslim, dia telah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, ini syahadat tauhid, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka di antara salah satu realisasi konsekuensi mengucapkan syahadatul Rasul, itu syahadat Muhammad Rasulullah adalah membenarkan seluruh kabar yang datang dari Nabi SAW, melakukan perintah yang diperintahkan oleh Nabi SAW, menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi SAW, dan beribadah sesuai dengan apa yang diperintahkan, yang disyariatkan oleh Nabi SAW. Tasdiquhu fima akhbar, ta'atuhu fima amar, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, wa la ya'budullah illa bima syara'a. Ya, konsekuensi kita mengucapkan syahadat Rasul Muhammadur Rasulullah adalah 4 yang tadi. Dan ini pernah kita bahas dan sering dibahas. Ya, yang pertama apa? Membenarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Yang kedua, melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasul SAW. Yang ketiga, menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang keempat, beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bahaya yang ketiga. Kalau ada orang yang melakukan kebid'ahan, otomatis dia melakukan ibadah yang tidak disyariatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ya, kita ketika mengaku umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengucapkan kalimat syahadat Rasul, maka konsekuensinya adalah menjalankan 4 hal tadi. Kemudian bahaya yang keempat, orang yang melakukan kebid'ahan sama saja mereka at-ta'nu fil Islam. Mereka telah mencela Islam. Kenapa demikian? Karena mereka menganggap Islam itu belum lengkap. Mereka menganggap itu Islam butuh tambahan syariat. Sehingga mereka menambah-nambah amalan, mereka menambah-nambah syariat, sehingga mereka menambah-nambah ibadah yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Padahal agama kita telah sempurna, telah paripurna. Sesuatu yang sempurna dan paripurna tidak perlu ditambah. Iya, tidak perlu ditambah. Misal, contoh ya, secara logika aja, kita nuangin air ke gelas sampai penuh full, sampai ke bibir gelas. Ya, berarti airnya di dalam gelas itu telah sempurna, telah paripurna, ya, telah tidak butuh ditambah, tidak butuh dikurang. Berarti kalau kita tambah lagi tuh air, maka air akan luber. Iya nggak? Iya. Ya, berarti nggak sempurna lagi dong. Orang udah luber, iya. Sehingga mubazir, airnya terbuang. Begitu juga kalau airnya misalnya kita isi tapi nggak penuh, apakah air itu dianggap sempurna? Iya, mengisi gelas yang ada, ya, karena tidak penuh, atau setengah, atau sepertiga, atau seperempat, atau mungkin kurang sedikit saja dari gelas tersebut. Air tidak memenuhi gelas tersebut. Apa dikatakan air itu telah sempurna mengisi gelas tersebut? Jawabannya belum, karena tidak terisi penuh. Begitu juga Islam. Islam itu sudah sempurna paripurna, tidak butuh ditambah, tidak butuh dikurang. Ya, karena yang membuat syariat ini adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, bukan kita. Kita itu bukan pembuat syariat. Ya, kita harus yakini bahwasanya Islam itu telah sempurna dan paripurna, tidak butuh ditambah, tidak butuh dikurang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 3. Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Ya, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku telah sempurnakan untuk kalian atas kalian nikmatku, dan aku ridho untuk kalian Islam sebagai agama. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala sangat jelas mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum
dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Agama Islam udah sempurna. Tidak butuh ditambah, tidak butuh dikurang. Semuanya sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi SAW bersaksi, Allahumma syhad qad balagtu. Aku telah menyampaikan semuanya. Nabi SAW bertanya kepada para sahabat di Bukit Arafah waktu itu, di Haji Wada tahun ke-10 Hijriyah, ya, haji pertama dan terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, hal balagtu, apakah telah aku sampaikan semuanya? Iya. Para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah. Hal balagtu, apakah aku sudah sampaikan semuanya? Para sahabat mengatakan, qad balagta risalah wa addal amanah wa nasahal ummah. Iya. Wa jahadta haqqa jihadih, engkau telah menyampaikan risalah, menyampaikan amanah, ya. Dan engkau telah berjihad dengan sebenar-benar jihad. Ya, qad ballagta risalah wa addal amanah wa nasahal ummah, dan engkau telah menasihati umat dan engkau telah berjihad dengan sebenar-benarnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah. Ya Allah saksikanlah. Ya, bahwasanya Nabi SAW sudah sampaikan semuanya. Dari urusan yang kecil sampai urusan buang air kecil, tata caranya istinja, Nabi sudah ajarkan. Apalagi perkara yang besar tentang pemilihan pemimpin, Nabi SAW sudah ajarkan. Ya, pemimpin dalam Islam, ya, dengan cara dipilih oleh pemimpin sebelumnya, ditunjuk langsung atau melalui diskusi dengan ashabus syura, beberapa orang sahabat saja yang berdiskusi, yang bermusyawarah. Ya, demikian. Jadi Islam itu telah sempurna. Kalau ada yang mengatakan bahwasannya Islam belum sempurna sehingga mereka membuat sebuah amalan, ya, yang mereka anggap, oh ini kayaknya perlu ditambah, ini perlu ditambah amalan ini dan itu, maka secara tidak langsung mereka telah menuduh Allah bahwasanya Allah belum menyempurnakan agama Islam. Nauzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Dan juga mereka telah menuduh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kelima, bahaya yang 5 orang yang melakukan kebid'ahan, diantaranya adalah at-ta'nu fi Rasulillah, menuduh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menuduh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum menyampaikan risalah seluruhnya. Menuduh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui tentang amalan tersebut. Subhanallah. Padahal Nabi SAW mendapatkan wahyu dari Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu tentang maslahat hambanya. Ya, mana yang maslahat, mana yang mudarat, Allah paling tahu tentang hambanya daripada hamba itu sendiri. Ya, jangan kita merasa lebih tahu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melakukan kebid'ahan, melakukan sebuah amalan yang tidak pernah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, ya sama saja kita telah menuduh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kenapa kita katakan menuduh Allah? Karena yang mengutus Nabi SAW adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menuduh Nabi SAW bahwasanya Nabi belum ajarkan seluruhnya, otomatis kita telah menuduh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, karena yang mengutus Nabi SAW adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nas'alullah salamata wal afiyah. Ya, mereka telah menuduh dengan 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, mereka menuduh Nabi tidak tahu, atau mereka menuduh Nabi SAW menyembunyikan ilmu. Kalau ada orang yang menganggap hal yang demikian, ini bisa terjatuh kepada perkara yang berbahaya, sangat berbahaya. Itu bisa keluar dari daerah keimanan. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ya, semoga Allah melindungi kita dari hal tersebut. Bahaya yang keenam, orang yang melakukan kebid'ahan itu adalah orang yang memecah umat Islam. Ya. Hakikat orang yang senantiasa memecah kaum muslimin adalah orang-orang yang suka membuat kebid'ahan. Ya. Orang-orang yang senantiasa mengajak memurnikan Islam sebagaimana yang dibawa oleh Nabi SAW, itu hakikatnya mereka berusaha untuk menyatukan kaum muslimin. Kok malah dituduh sebaliknya, kan begitu?
Ya, orang-orang yang berusaha mengajak manusia kaum muslimin kembali kepada Islam yang dibawa oleh Nabi SAW mendapatkan kejayaan umat. Ya, sejarah telah membuktikan Nabi, para sahabat, tabi'ut tabi'in, ya, pernah menguasai sepertiga belahan dunia. Jaya Islam ditakuti oleh lawan. Ya, bahkan sebelum perang saja orang-orang atau musuh-musuh kaum muslimin sudah takut duluan. Ini belum perang nih, subhanallah. Tapi setelah itu orang banyak melakukan kebid'ahan, melakukan perkara yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW, sehingga apa yang terjadi? Terjadi kemunduran, kemerosotan, sehingga kaum muslimin dikuasai oleh musuh-musuh Islam. Apa sebabnya? Karena mereka jauh dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu waki dan itu terbukti. Jadi kalau kita menggembor-gemborkan menuju persatuan umat, maka kita harus kembali kepada agama Islam sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Idza tabayatum bil 'ainah wa akhadhtum aznabal baqar wa raditum bizar'i wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum zullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum." Kalau kalian sudah berjual beli dengan cara riba, kalian sibuk memegang ekor sapi, sibuk dengan pertanian ladang dan meninggalkan jihad, ya, mereka mengutamakan dunia daripada akhirat, maka Allah akan memberikan kehinaan kepada kalian, kata Nabi SAW. Tidak akan dicabut kehinaan itu dari kalian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi ini solusi nih yang ditawarkan oleh Nabi SAW. Dalam riwayat yang lain disebutkan, hatta tarji'u ila dinikumul awwal, sampai kalian kembali ke dalam agama Islam yang dibawa pertama kali oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini solusi kalau kita mau persatuan umat Islam. Ya, tinggalkan bid'ah. Karena bid'ah itu bisa apa? Memecah kaum muslimin yang setiap hizib mereka bangga dengan apa yang ada pada mereka. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan dari mereka bangga terhadap apa yang ada pada mereka. Dan orang-orang yang senantiasa memecah belah agama mereka, ya, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Kata Allah mengatakan, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Mereka tidak ada apa-apanya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama amruhum ilallah tsumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sungguhnya ya perkara mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabarkan atas apa yang telah mereka perbuat di muka bumi. Ada pertanggungjawabannya. Tinggal kita lihat kecondongan mereka kepada Islam apa kepada selain itu. Iya. Kalau kecondongan mereka kepada Islam, ya jelas seharusnya mereka meninggalkan apa? Hal-hal yang bisa merusak agama Islam. Di antaranya adalah bid'ah. Bid'ah ini penyakit kronis yang bisa merusak agama Islam itu sendiri. Ya, jangan malah membela orang-orang yang melakukan kebid'ahan. Orang-orang yang melakukan kebid'ahan itu hakikatnya yang memecah belah umat. Ya, orang-orang yang menasehati kaum muslimin dari perbuatan bid'ah itu hakikatnya mereka berusaha untuk menyatukan umat. Ya, pinter setan zaman sekarang memberikan label-label buruk, kan begitu. Orang yang mengingatkan dari kebid'ahan dibilang inilah, dibilang itulah, macam-macam. Ya, karena setan senantiasa berusaha untuk tafrikul muslimin, berusaha untuk memecah belah kaum muslimin. Itu setan. Ditambah lagi musuh-musuh Islam yang luar biasa datang dari depan, belakang, kanan, kiri, subhanallah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian yang ketujuh bahaya bid'ah diantaranya adalah annal bid'ah idza intasyarat fil ummah idmahalat as-sunnah. Bid'ah itu jika tersebar di kalangan kaum muslimin, maka sunnah yang serupa akan hilang. Ya, bid'ah itu akan menghilangkan sunnah yang serupa. Kenapa demikian? Karena para ulama mengatakan mabtada'a qaumun bid'atan illa ada'u minas sunnati
misliha. Siapa saja yang melakukan kebid'ahan, maka sama saja dia telah menyia-nyiakan sunnah yang semisal dengannya. Ya, sama saja dia telah mematikan sunnah yang semisal. Oleh karena itu kita berusaha untuk menghidupkan sunnah dan mematikan bid'ah. Orang yang berusaha untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW dan memadamkan api bid'ah, maka hakikatnya mereka berusaha untuk mengembalikan kejayaan kaum muslimin, menyatukan kaum muslimin di atas akidah yang benar, yang lurus, di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedelapan, yang terakhir yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini, di antara bid'ah yang lain adalah, di antara kerusakan bid'ah adalah la yahkumul kitab wa sunnah. Mereka orang yang melakukan kebid'ah, mereka tidak berhukum dengan Al-Quran dan sunnah hakikatnya. Kenapa? Karena mereka mengikuti hawa nafsu. Karena mereka berhukum berdasarkan hawa nafsu mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian ada perselisihan pada sesuatu hal apa saja, maka kembalikan kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian ngaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau kalian mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka putuskan sesuatu berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pelajaran yang lalu kita sudah bahas tentang wajibnya kita patuh terhadap hukum Allah dan Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita semua dari kebid'ahan, dan semoga kita juga mendapatkan kesempatan untuk bisa minum di telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di padang mahsyar, karena orang-orang yang melakukan kebid'ahan akan dihalangi oleh malaikat untuk tidak bisa minum di telaga Nabi SAW. Mereka akan dihalangi. Nabi SAW mengatakan, ummati, itu umatku, kenapa dihalangi? Kata malaikat, ya Muhammad, innaka la tadri madza ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan sepeninggal engkau. Artinya apa? Kata para ulama, mereka melakukan kebid'ahan. Orang yang melakukan kebid'ahan, kasihan, nanti di akhirat tidak bisa minum di telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana waktu itu sangat panas, matahari didekatkan sejauh 1 mil. Kasihan, kita memperingatkan saudara kita kaum muslimin agar tidak melakukan kebid'ahan karena kasihan, bukan karena kita merasa sok tahu, kita merasa paling benar, tidak. Karena kita ingin agar saudara kita kaum muslimin seluruhnya bisa menikmati bagaimana segarnya air di telaga Nabi SAW, yang faman syariba minhu lam yazma abadan, yang kalau dia minum dari telaga Nabi dia tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufiknya untuk senantiasa istiqomah di atas sunnah Nabi SAW dan menjauhi yang namanya bid'ah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja, yang salah murni dari saya pribadi. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan kita. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.